Hai guys, balik lagi ke channel YouTube aku. Kalau kalian yang udah pernah nonton video aku yang sebelumnya, mungkin udah kenal dong sama aku. Tapi aku bakal kenalin diri aku lagi. Jadi nama aku Kartika Aulia Utami dan merupakan mahasiswi aktif dari Politeknik Negeri Sriwijaya, jurusan Administrasi Bisnis, Program Studi Usaha Perjalanan Wisata semester 4. Nah, jadi itu aku hari ini bakal buat video edukasi, lebih tepatnya video tentang mata kuliah imigrasi dan kepabean. Sebelumnya aku udah buat video mengenai imigrasi dan hari ini aku bakal buat video mengenai kepabean nih guys. Nah, dan sebenarnya itu tugasnya membuat video tentang kepabeanan negara-negara di dunia. Di sini aku milih negara Vietnam. Jadi buat kalian yang belum tahu apa sih itu kepabeanan, di sini aku bakal jelasin apa itu kepabeanan. Jadi pengertian kepabeanan berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean dan pemungutan bea masuk. Jadi sebenarnya kepabean itu seperti kalau misalkan nih ya, kita sebagai wisatawan dari Indonesia ingin berkunjung ke Vietnam untuk melihat gunung tertinggi di Vietnam. Kalian itu membawa barang-barang yang memang harus dikenakan biaya masuknya, bea cukainya gitu. Nah, itu ada peraturannya guys. Dan aku bakal jelasin sedikit peraturannya berdasarkan dari website yang aku dapetin. Nah, jadi guys, kalau kalian sebagai wisatawan sudah tiba di Vietnam, kalian itu harus melengkapi formulir pelaporan pabean, biasanya tuh berwarna kuning dan putih, yang nantinya akan disimpan duplikatnya berwarna biru. Jadi yang lembar kuningnya itu nanti harus disimpan jadi satu dengan paspor beserta duplikatnya. Nah, pastikan jangan sampai hilang ya guys, karena kalau hilang pasti ngurusnya bakal susah dan memakan waktu yang lama. Nggak mungkin dong, kan kalian udah capek-capek tuh ke Vietnam mau liburan niatnya, tapi karena harus mengurus paspor dan ataupun formulir yang hilang karena kelalaian kalian harus menunda waktu liburan kalian. Nah, untuk barang-barang yang bebas pajak di Vietnam itu ada rokok. Jadi kalau kalian mau membawa rokok, terutama yang laki-laki nih biasanya yang suka ngerokok, pastikan jangan lebih dari 400 batang. Jika lebih, maka kalian akan dikenakan pajak tambahan. Terus ada juga cerutu. Cerutu di sana kalian hanya boleh membawa 100 cerutu. Kemudian tembakau. Di sini kalian hanya boleh membawa 100 gram tembakau. Lalu kemudian minuman keras. Nah, di luar negeri sana kan banyak sekali tuh penduduknya yang meminum minuman keras, terutama Vietnam yang dijuluki sebagai rajanya konsumsi minuman bir di Asia Tenggara. Biasanya untuk kalian sebagai wisatawan yang berkunjung ke Vietnam hanya diperbolehkan membawa 1,5 liter minuman keras. Kenapa ya kira-kira? Mungkin karena kalau kita sebagai wisatawan membawa minuman keras sendiri tuh lebih dari 1,5 liter dari negara asal kita. Nah, itu kan otomatis nilai jual minuman keras di Vietnam itu sendiri merugi. Dan seperti yang aku tahu nih ya, harga minuman keras di Vietnam itu sendiri paling murah di Asia Tenggara. Kebayang dong kalau misalkan kita membawa banyak minuman keras tuh kan, otomatis nggak bakal beli lagi di Vietnam karena kita sudah membawanya sendiri. Nah ya, jadi rugi dong negara Vietnam, udah murah terus yang beli cuma dikit lagi. Terus yang selanjutnya ada parfum dan perhiasan untuk penggunaan pribadi. Lalu ada bingkisan-bingkisan hadiah kecil dengan nilai total tidak lebih dari 300 US dollar yang merupakan bebas pajak. Dan yang terakhir ada barang pribadi dengan jumlah yang sudah ditetapkan. Gitu ya guys, jadi aku bakalan ngasih tahu bahan apa saja yang harus dikeluarkan.
Maksud bahan yang akan dikeluarkan itu barang bawaan yang harus dikeluarkan dan ditunjukkan pada saat pemeriksaan pabean atau formulir custom declaration. Nah, nanti tuh kalau kalian dikasih formulir, terus nanti kita tinggal ngasih tanda centang gitu kan, terkait dengan barang-barang yang harus dilaporkan. Nah, yang pertama, kalau misalkan kita membawa uang asing lebih dari 7.000 US dollar, nah itu harus segera dilaporkan. Terus juga emas dan perhiasan, tidak untuk penggunaan pribadi. Maksudnya di sini emas dan perhiasan itu tidak digunakan di badan kita, melainkan diletakkan di tas maupun koper yang harus segera dilaporkan. Dan yang terakhir ada kaset, video tape, ataupun CD itu seringkali ditahan untuk pemeriksaan dan akan dikembalikan dalam beberapa hari. Tapi sekarang kan sudah jarang yang membawa CD ataupun tape karena sudah ada teknologi canggih seperti handphone. Mungkin hanya orang-orang terdahulu yang masih membawa seperti itu. Nah, selain ada barang yang bebas pajak, barang yang harus dilaporkan, ternyata ada juga loh guys material yang dilarang. Maksudnya itu material yang nggak boleh dibawa masuk ke Vietnam. Mau tahu kan apa aja? Nah, jadi yang pertama itu ada senjata api, peledak, dan objek yang mudah terbakar. Lalu yang kedua opinium dan narkotika jenis lainnya. Lalu bacaan bertema anti pemerintahan dan bacaan bertema pornografi. Nah, terus guys, untuk barang-barang yang dengan nilai komersial dan benda-benda bernilai tinggi, itu biasanya memerlukan izin ekspor yang dikeluarkan oleh otoritas bea cukai. Jadi kalau misalkan kalian membeli barang tersebut, jangan lupa untuk meminta tanda terima dan surat pernyataan kalau barang tersebut itu dapat diekspor pada penjualnya. Tapi untuk benda-benda antik, terus beberapa jenis batu berharga dari binatang yang terdaftar di dalam buku merah Vietnam itu tidak diperkenankan untuk dibawa keluar dari negara Vietnam. Nah, jadi aku ada sedikit tips nih guys, kalau misalkan kalian pengen bawa pulang barang-barang dari Vietnam. Jadi yang pertama, pastikan kalian sudah mengurus dokumen resmi dari barang tersebut, terutama kalau misalkan kalian membeli produknya tuh untuk dijual kembali. Lalu perhatikan juga produk tak wujud fisik, karena tidak hanya di Indonesia saja, produk non fisik ini menjadi perdebatan di banyak negara loh. Jadi pastikan kalian membeli produk dengan lisensi resmi agar prosesnya berjalan dengan baik. Nah, dan yang terakhir, jangan membeli produk impor dengan risiko yang cukup tinggi. Misalkan membeli hewan yang dilindungi di Vietnam, terus obat-obatan, senjata api, dan lain-lain. Jika legalitasnya masih diragukan, maka akan menyulitkan kalian dalam melakukan impor barang. Baiklah, sekian dari aku. Kalau misalkan ada kekurangan, aku minta maaf ya, karena di sini aku juga belajar. Bye-bye.